Wa ma'lum anna kulla muwahhid lahu hadhil bitaqah. Maka dapat diketahui bahwasanya setiap ahli tauhid kelak memiliki kartu itu. Allah, itu kartu yang nyelamatin kita insyaallah ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, lanjutkan dari kitab Fathul Majid ya. Jadi di pertemuan kemarin kita telah bahas dan mengarahkan keutamaan la ilaha illallah dari hadis-hadis yang ada, dan hadis-hadis tersebut saling melengkapi dan mengarahkan makna satu sama lain ya. Telah kita sebutkan penjelasan secara terperinci dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam menempatkan dan mengarahkan hadis-hadis tersebut ya. Masuk ke perkataan al-imam berikutnya, qala rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Musa, Musa berkata, ya Rabbi 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Wahai Rabb, ajarkanlah aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu dan memohon kepadamu. Allah pun berkata, Qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata, kullu ibadik yaquluna hadha. Para hambamu telah mengatakan hal tersebut, yakni mengatakan la ilaha illallah. Allah pun berkata, ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati saba' wa amiruhunna ghairi, andai saja seluruh lapis langit yang 7 bersama seluruh makhluk yang tinggal yang ada padanya kecuali aku, wal aradina saba' fi kifah, demikian juga seluruh lapis bumi yang 7 serta segala isinya, fi kifah, semuanya dikumpulkan dan ditaruh di satu sisi timbangan ya. Wala ilaha illallah fi kifah, dan kemudian kalimat la ilaha illallah ditaruh di sisi timbangan satunya lagi ya. Malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah akan lebih berat daripada itu semua ya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahaha, ini diriwayatkan al-Imam Ibnu Hibban dan al-Imam Hakim dan disahihkan oleh al-Imam Hakim. Tapi hadis ini dari sisi sanad ada kedhaifan ya. Syarahnya, Abu Sa'id, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid al-Ansari al-Khazraji ya. Abu Sa'id al-Khudri, dia diantara ashabus sigar, di antara para sahabat-sahabat junior, dan di antara mukthiri ar-riwayah, di antara orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabiyun jalil, seorang yang memiliki gelar sahabat yang mulia. Wa abuhu kadzalik, demikian juga bapaknya Malik bin Sinan ya, juga adalah seorang sahabat. Istusghira Abu Sa'id bi Uhud. Ketika perang Uhud, Abu Sa'id radhiyallahu anhu dianggap terlalu kecil sehingga nggak boleh ikutan perang. Tuh, berarti masih jauh usianya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama Abdullah bin Umar dan lain-lain. Itu diantara sahabat-sahabat yang nggak boleh ikutan perang Uhud karena masih dianggap terlalu kecil. Wa syahida ma ba'daha, tapi setelah perang Uhud dia mengikuti seluruh perang ya. Mat bil Madinah sanah 3. Beliau meninggal di Madinah tahun ketiga au arba' au khams. Ada yang berkata tahun keempat, ada yang berkata tahun kelima, wasitin, dan 60. Maknanya dia meninggal antara itu 63, 64 atau 65 Hijriyah ya. Tahun 62 sampai 65 Hijriyah, antara itulah. Wakil sanah arba' wa sab'in, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya beliau meninggal tahun 74 Hijriyah ya.
Perkataan Musa alaihissalam, adzkuruk, dengannya aku mengingatmu. Maknanya uthni alaik, maknanya aku berzikir dan menyanjungmu. Ya. Wa ad'uk, dan aku berdoa kepadamu, ay as'aluk, maknanya aku memohon kepadamu. Ya. Perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Musa, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Di dalamnya terdapat nilai an-nadzakir biha yaquluha kullaha. Bahwasanya agar seseorang yang berzikir la ilaha illallah, agar dia mengucapkan keseluruhan kalimatnya, la ilaha illallah. Oke? Wala yaqtasir ala lafaz jalalah. Jangan seseorang hanya berzikir dengan Allah. Jangan, ya. Wa ala hu kama yaf'alu hulat juhalal mutasawwifah, atau mungkin hanya dengan hu. Huwa ini dia, Allah. Oke? Fa inna dzalika bid'ah wa dhalalah. Tindakan demikian sesungguhnya adalah bentuk kebid'ahan dan kesesatan, ya. Ini pernah kita jelaskan bahwasanya kalimat lafaz jalalah sendiri Allah itu bukan sebuah zikir dan sebuah ibadah, bukan. Ini pernah kita jelaskan dan sempat rada menimbulkan polemik ramai. Allah itu bukan zikir. Oke? Allah diucapkan oleh kafir, diucapkan oleh musyrik juga. Tidak menjadi sebuah zikir, kalaupun seorang yang mengucapkannya adalah seorang muslim yang berniat ibadah, enggak jadi sebuah bentuk zikir. Oke? Nih orang-orang sufi dan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus menolak hakikat ini. Mereka berkata, diantaranya hadis, berhujjah dengan hadis bahwasanya la taqumus sa'ah, tidaklah akan terjadi kelak hari kiamat hatta la yuqal fil ardi Allah Allah, sehingga tak lagi disebut di muka bumi Allah Allah, katanya gitu. Oke? Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengkabarkan bahwa kondisi yang ada kelak nanti nggak ada orang-orang yang menyebut Allah. Maksudnya nggak ada orang-orang lagi yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalimat Allah tidak lagi disebutkan. Rasul di dalam hadis itu bukan lagi mengajarkan bahwasanya di antara bentuk zikir untuk menahan kiamat adalah Allah, Allah, Allah. Enggak begitu maksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemah, istidlal demikian lemah. Seseorang yang berpendapat demikian itu hakikatnya lemah, berangkat dari kejahilannya atau berkerasnya dia di atas kebid'ahannya dan penyimpangannya. Dikatakan sebuah ibadah akan jadi ibadah yang dibenarkan ketika niat pelakunya memang ikhlas lillahi ta'ala, kemudian di dalam teknisnya juga memang ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja Allah Allah adalah beneran zikir, yang dengan itu seorang hamba mendapat pahala mendekatkan diri juga kepada Allah, pasti Rasul duluan yang nyontohin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Rasul duluan yang ngajarin. Gitu. Ya, jadi rapih kita beragama. Hanya karena ada hadis Rasul berkata bahwasanya tidak akan terjadi kiamat kecuali tidak ada di muka bumi yang bilang Allah Allah, langsung disimpulkan berarti sebuah bentuk zikir. Oke? Ini cara memahami yang kusut dan keliru dan liar. Ini orang-orang begini kalau membaca hadis bahwasanya ada pelacur yang diampuni dosanya hanya karena ngasih minum seekor anjing air putih, dia bakalan nyari anjing tuh habis zina. Terus dia bagi gahwa, dia bagi kopi. Katanya air putih diampunin, apalagi gue bagi gahwa. Katanya begitu tuh. Yang kayak gitu memahaminya begitu tuh. Ya, ini yang terjadi. Oke? Demikian memang sufi. Karena memang ini berjalan pada mereka, budaya turun-temurun. Oke? Ibadah mereka demikian. Dengan gerakan-gerakan dan dengan hitungan-hitungan yang tak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan teknis berjamaah, rame-rame. Dengan gerakan-gerakan la ilaha illallah, begitu gerakannya, oke? Dan kemudian makin cepat, makin cepat, makin cepat. Ketika seseorang naik lagi levelnya, oke? Levelnya nih udah panas nih, ya kan? Naik levelnya, dia udah bukan la ilaha illallah lagi tuh. Dia yaqtasir fil jalalah, dia akan hanya menyebutkan lafaz jalalahnya saja, Allah, 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 begitu. Wah, ini udah naik nih, ya. Udah kenceng nih, ya enggak? Ya enggak? Udah gitu habis Allah, 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 Allah. Oke? Naik lagi ke level yang lebih tinggi lagi. Oke? Huwa. Dia. Begitu.
Iya gak? Wah udah pecah itu udah namanya. Iya kan? Kata dia mah, habis itu basian. Ya, itu orang-orang sufi, orang-orang gila, orang-orang yang meyakini adanya petunjuk dan jalan mendekatkan dan mendekatkan diri kepada Allah dan membawa mereka kepada surga selain jalan yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Clear ya? Lafaz jalalah bukan Allah, maksudnya lafaz jalalah bukan zikir, ya? Bukan juga sebuah bentuk ibadah. Karena kalau ibadah mesti ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, ya? Jadi la ilaha illallah complete. Ya? Complete. Secara komplit. Demikian yang diperintahkan Allah kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Tuh. Ya? Completely. Memenuhi semua unsurnya, nafi dan itsbat. Ya? Qauluh kullu ibadik yaqulun hadha. Kemudian Musa berkata, wahai Allah, kalimat la ilaha illallah mah maksudnya udah aku katakan. Demikian para hamba-hambamu juga udah mengucapkan la ilaha illallah. Oke? Okay? As if Moses wants something new. Seolah-olah Musa mau nilai-nilai baru yang diajarkan, yang dispesialkan oleh Allah baginya. Seolah-olah begitu dari ungkapan Musa alaihi salam. Oke? Okay? Ai innama urida syai'an wa innama uridu syai'an takhussuni bih. Maknanya aku berharap, oke, engkau memberikan kepadaku sesuatu yang baru, sesuatu yang spesial untukku, ya. Min baini umum ibadik, di antara hamba-hambamu yang lain, yakni hal yang kau ajarkan padaku dan belum kau ajarkan pada hamba-hambamu yang lain. Adapun la ilaha illallah aku udah mengatakan, hamba-hambamu juga udah pada mengatakan, begitu. Ya. Di dalam beberapa riwayat dikatakan la ilaha illallah qala la ilaha illa anta ya rabb. Ya, di dalam beberapa riwayat memang dikatakan demikian. Musa pun berkata la ilaha illa anta, memang sungguh tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkanmu ya Rabb. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Namun aku berharap kau memberikan kepadaku sesuatu yang kau spesialkan aku dengannya. Ya. Walamma kan bin nas bal bil alam kulli min ad-darurah ila la ilaha illallah ma la nihayat lahu. Dan ketika seluruh alam semesta ini mengucapkan la ilaha illallah, oke? Pasti ma la nihayat lahu, maksudnya mereka darurah. Maknanya mereka memang tidak punya pilihan lain untuk mengakui bahwa tiada Tuhan yang hak diibadahi memang melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik mereka terpaksa ataupun mereka secara ridha memilih mengucapkan la ilaha illallah, baik mereka mau mengucapkan ataupun tidak mengucapkan, fitrah mereka pun mereka hakikatnya telah mengakui bahwa la ilaha illallah. Minimal ketika di alam arwah mereka sebelum mereka dilahirkan, Allah berkata kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku memang Rabb kalian? Qalu bala, mereka mengakuinya, ya. Jadi seluruh alam semesta ini telah mengucapkan hal tersebut. Yakni manusia semuanya telah mengucapkan hal tersebut. Ya. Kanat min aktsar al-adhkar wujudan. Maka la ilaha illallah hakikatnya adalah zikir yang paling banyak dilakukan oleh para manusia. Wa aisaruha husulan, zikir yang paling mudah mungkin untuk direalisasikan. Wa a'dhamiha ma'nan. Namun memiliki makna yang paling agung, ya. Wal awamul juhal ya'dilun anha ila ad-da'awat al-mubtada'ah. Sayangnya justru para orang awam dan orang-orang jahil berpaling dari zikir itu, zikir yang paling mudah, paling agung, berpaling dari situ semua dan justru malah mempraktikkan zikir-zikir baru yang merupakan inovasi yang dibuat-buat manusia, bid'ah-bid'ah yang dibuat manusia. Allati laysat fil kitab wala fis sunnah, yang enggak ada keterangannya. Tidak di dalam kitabullah, tidak juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qauluhu amirihinna ghairi. Perkataan Allah, dan para makhluk yang mengisinya selainku.
yakni langit yang 7 lapis dan semua penduduk langit tersebut, semuanya kecuali aku, yakni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa bin nasab ataf ala samawat ay law anna samawati sab'a. Maknanya adalah andai saja langit yang 7 lapis wa man fihinna minal ummar, dan seluruh makhluk yang ada dan tinggal di langit tersebut, ghairullah, selain Allah tentunya Subhanahu wa taala karena Allah sang khaliq, ya. Wal aradina sab'a man fihin, dan demikian juga 7 lapis bumi dan semua penduduk yang ada di situ, yakni semua makhluk yang tinggal di situ. Wudi'u fi kiffah al-mizan. Semua itu kemudian dikumpulkan dan ditaruh di satu sisi timbangan, wala ilaha illallah fil kiffah al-ukhra, dan la ilaha illallah di satu sisi timbangan satunya lagi, malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya akan lebih berat mengalahkan mereka itu semua la ilaha illallah, ya. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, yakni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nuhan qala li ibnihi 'inda mautih. Bahwasanya Nuh berkata kepada anaknya ketika wafat menjelangnya, ya, ketika Nuh alaihi salam yastahdir, yakni datang ajalnya. Amuruka bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kalian dengan la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal aradina sab'a. Law wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Andai saja langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis dengan seluruh makhluk yang tinggal padanya ditaruh di satu sisi timbangan dan kemudian la ilaha illallah di satu sisi timbangan satunya, niscaya akan lebih berat la ilaha illallah. Walau anna samawati sab'a wal aradina sab'a kunna fi halqah mubhamah qasamathunna la ilaha illallah. Andai saja bahkan seluruh langit yang 7 dan bumi yang 7 bersama seluruh penduduknya, makhluk yang mengisinya, dikumpulkan menjadi sebuah lingkaran, niscaya ini semua akan menjadi sebuah entitas, menjadi sebuah kumpulan, okay? Niscaya itu semua dapat dihancurkan dan diremukkan dengan la ilaha illallah. Ya, demikian dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ya, ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim rahimahumullah. Tuh lihat catatan kakinya yang pakai bahasa Arab. Tulisannya Hamim kan? Hah? Hamim. Ahmad. Sama apa? Hamim sama huruf apa lagi? Kaf. Hakim. Itu diantara trik yang diajarkan oleh para ahli hadis untuk menyingkat dan mempercepat. Nama perawi hanya disebutkan satu huruf yang paling dominan di namanya. Turmudzi, ta. Ahmad. Ha. Oke? Mim juga Ahmad juga itu. Oke? Abu Dawud, da. Iya gak? Bukhari, kha. Muslim, mim. Oke? Jadi kalau cepat nulis, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bisa begitu ya? Kha, mim, qala Rasulullah SAW. Langsung paham, oh maksudnya diriwayatkan Bukhari. Oke? Ibnu Majah, jah, j. Oke? Ini pernah kita jelasin juga dulu ya. Terus At-Tabari, ta. Ya, begitu. Ini diberikan oleh para ulama yang menjadi kebiasaan mereka dalam takhrij biasanya. Ya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudzi dan yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Hakim. Hakim yakni Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadraknya, dalam Mustadrak ala As-Sahihain. Ya. Malat bihin maksudnya akan miring oleh la ilaha illallah. Maksudnya rajahat. Maknanya la ilaha illallah akan lebih berat. Ya. Wa dzalika limashtamalat alaihi min nafyi syirk wa tauhidillah.
alladzi huwa afdhalul a'mal. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam kalimat la ilaha illallah tersebut terdapat ungkapan menafikan segala bentuk kesyirikan dan penunggalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang merupakan di mana hal tersebut merupakan amalan yang paling utama, ya, merealisasikan tauhid, menafikan kesyirikan dan menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya, ya, zat yang hak untuk diibadahi. Wa asasul millah wad din. Nilai tersebut hakikatnya adalah pondasi agama, ya, pondasi dari agama ini, di mana agama ini dibangun di atasnya, maknanya demikian. Ya, faman qalaha bi ikhlasin wa yakin, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan keikhlasan, dengan keyakinan, wa amila bi muqtadaha wa lawazimaha wa huquqiha wastaqama ala dzalik fa hadhihi al hasanah la yuwazinha syai'un. Tuh. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas, dengan tulus dan berangkat dari keyakinannya. Kemudian juga dia mengamalkan nilai-nilai dan konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengannya. Memenuhi hak-hak la ilaha illallah. Ya. Wastaqama ala dzalik, kemudian dia konsisten berada di atas jalan tersebut, maka hadhihi al-hasanah, ini menjadi sebuah amalan saleh yang tidak dapat ditandingi, disaingi oleh amalan apapun. Jadi begitu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tuh, sesungguhnya mereka yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Tuh. Ya. Bukan hanya mengucapkan dengan lidahnya maknanya, tapi berangkat dari keikhlasan, berangkat dari keyakinan, tuh, dari hati. Kemudian juga dia konsekuen dalam mengamalkan nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan bahwasanya Rabbku adalah Allah. Ya, dia mengamalkan nilai-nilai yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Setelah itu tsumma istaqamu, mereka sebisa mungkin bertahan di atas jalan yang lurus, maknanya konsekuen dengan nilai-nilai yang berkaitannya, yang berkaitan dengannya, maka orang demikian fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka tiada lagi duka, tiada lagi kesedihan dan ketakutan ke atas mereka. Yakni jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dallal hadits ala anna la ilaha illallah afdhalul dzikr. Hadis ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah hakikatnya adalah zikir yang paling utama. Ke hadits Abdullah ibnu Amr marfu'an, sebagaimana yang di hadisnya Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu marfu'an, yakni dia nisbahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi berkata khairud du'a doa yauma Arafah, semulia-mulianya doa adalah doa ketika hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baiknya ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku pun ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Loh. Nah, ini lebih lengkap lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Allah. Ialah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya miliknya lah seluruh kuasa dan hanya baginya lah seluruh pujian yang ada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia adalah zat yang maha mampu akan segala hal. Ya. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ungkapan itu, zikir itu adalah semulia-mulianya ungkapan yang pernah aku dan para nabi-nabi terdahulu sebelum kuucapkan. Jadi jangan kita meremehkan kalimat tersebut dan yakni dengan mengetahui fadail, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan setiap amalan, ini menjadi motivasi bagi seorang hamba untuk mengamalkannya. Oke? Maknanya apa? Mungkin enggak terlalu berat buat kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sehari 100. Enggak berat buat kita, cepat itu. Ya kan? Cuma 6 kali bolak-balik tambah 10. Ya kan? Demikian mungkin juga enggak terlalu berat buat kita bilang subhanallah wa bihamdih. Oke? Tapi bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Berasa gak? Ada berat itu. Oke?
Wallahu alam, kalian mungkin pada rajin ya. Anda berasa ada beratnya, maksudnya wah lama nih. Sehingga sometimes kita cicil. Kita cicil. Oke? Dibagi per waktu sholat. Oke? Atau dibagi per waktu kosong. Demikian. Nah, dengan mengetahui keutamaan-keutamaan kalimat demikian, dengan itu semoga memotivasi kita untuk menjaga hal tersebut. Ya. Dan zikir lidah ini hakikatnya terapi hati. Terapi hati. Bagaimana menghadirkan keyakinan bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tiada sekutu baginya, bahwasanya seluruh daya dan kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan oleh lidahmu sering-sering. Lama-lama kau menterapi hatimu. Ucapkan itu pada anak-anakmu sering-sering. Lama-lama itu terdogmakan padanya. Oke? Wa anhu aidan, dan juga masih dari Abdullah bin Amr iya benar, masih juga dari Abdullah bin Amr marfu'an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang, hadis yang kita kenal dengan nama hadis al-bitaqah. Yusah birajulin min ummati ala ru'us al-khalaiq yaumal qiyamah. Diseru salah seorang di antara umatku kelak di hadapan para makhluk di hari kiamat. Fayunsyar lahu tis'ah wa tis'un sijillan. Kemudian dihamparkanlah di hadapan hamba tersebut 99 lembaran yang memanjang. Sijil, yakni lembaran, memonjong. Kulla sijillin minha muddal basar. Dan setiap lembaran tersebut panjangnya sejauh mata memandang. Dan jumlahnya ada tis'ah wa tis'in, ada 99. Thumma yuqal, kemudian ditanyakan kepada hamba tersebut, atungkir hadza syai'an min hadza syai'an? Apakah kau mengingkari sedikit pun dari hal ini? Maknanya apa? Di dalam hamparan lembaran tersebut, itu catatan amalan dan dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dilakukan tuh hamba. Makanya ditanyakan pada di hamba, apakah kau mengingkari? Ya, ini ada yang ente nggak terima nggak nih? Gitu. Bahwasanya kau telah melakukan ini, gitu. Atungkir min hadza syai'an, ada nggak di antara hal ini yang kau tak terima? Adzalamaka katabati al-hafidhun, apakah para penulisku menzolimimu sedikit pun, yakni malaikat yang menulis dosanya. Ini penulisnya Allah Subhanahu wa taala. Menzolimimu nggak, yakni kau rasa ada dosa yang tak kau lakukan tapi ditulis sama malaikatku? Hah? Ada begitu nggak? Nggak ada. Nggak ada angel error. Ada human error, oke, masuk akal. Tapi angel error, nggak masuk. Oke? Maka hamba tersebut pun berkata, la ya Rab, tidak ya Rab. Oke? Fayuqal, kemudian dikatakan, alaka uzr au hasanah, apakah kau punya apologi, yakni alibi untuk membela dosa-dosamu ini? Apakah kau punya juga amalan hasanah, yakni amalan saleh yang kau lakukan? Oke? Fayahab ar-rajul fayaqul la, akhirnya orang tersebut pun ketakutan dan dia berkata, aku tidak punya ya Rabb. Gitu. Ya? Fayuqal bala inna laka indana hasanah. Kemudian dikatakan kepada hamba tersebut, sesungguhnya iya, kau punya catatan kebaikan di sisi kami. Yani ada amal saleh yang kau lakukan. Oke? Tadinya nih hamba nggak mengakui amal salehnya karena menganggap kalau gue sebut juga percuma segini, no dosa gue ya nggak apa sih amalan gue begitu. Gitu. Akhirnya dia bilang nggak ada, maksudnya begitu. Bukan dia mau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa bohong di situ hari itu. Gitu. Akhirnya justru dikatakan padanya, justru kau memiliki catatan amal saleh di sisi kami ada. Gitu. Wa innahu la dzulma 'alaik, dan sesungguhnya tiada kezoliman ke atasmu hari ini, yakni semuanya akan dipenuhi haknya, enggak ada yang dizolimi, semuanya akan dihitung. Maknanya begitu. La dzulma 'alaik, tidak akan ada tindakan zalim ke atasmu. Fa yukhraj lahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dikeluarkanlah bagi seorang hamba sebuah kartu. Oke, sebuah kartu. Ya, ini lembaran kartu Buddha. Oke, lembaran yang dengan size yang terbatas. Oke.
Namun di dalamnya terdapat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini amal solehmu, maksudnya begitu. Oke? Fayaqul, namun hamba tersebut berkata, ya Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhil sijilat. Ya Rabbi, apalah artinya selembar kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran dosa yang tadi, yang 99 lembaran, dan setiap lembarannya sejauh mata memandang. Apalah artinya ini dibandingkan itu semua. Ya? Fayaqul, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijilat. Fayuqal, innaka la tuzlam. Dijawab pada hamba tersebut, bagaimanapun kau takkan dizolimi. Ya. Fatuda' sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah. Akhirnya semua lembaran tersebut pun ditaruh di satu sisi timbangan. Dan la ilaha illallah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ditaruh di sisi timbangan satunya. Ya. Fatashat as-sijillat wa thaqulatil bitaqah. Ternyata akhirnya terlemparkan seluruh lembaran-lembaran yang tadi terlemparkan. Tuh, berarti beratnya luar biasa, turunnya bukan dikit-dikit nih. Kalau sampai tashat nih berterbangan. Oke? Berarti turunnya begitu kan? Paham? Tashat as-sijillat. Bukan begitu tuh. Bukan. Ini lagi menggambarkan betapa bobotnya kalimat la ilaha illallah. Maksudnya demikian. Ya. Wa thaqulatil bitaqah. Ternyata jauh lebih berat bitaqah, kartu tersebut. Ya, diriwayatkan Imam Turmudi dan dihasankannya dan Imam Nasai dan Ibnu Hibban dan Hakim. Wa qala sahih ala syarti Muslim. Bahkan Imam Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Al-Imam Zahabi di dalam talkhisnya pun mengatakan sahih. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, fal a'mal la tatafadhal bisuwariha wa adadiha. Maka hakikatnya kelak, amalan-amalan manusia itu tidak menjadi lebih mulia daripada amalan-amalan yang lain. Okay? Dengan bentuknya atau dengan jumlahnya kelak. Okay? Amalan manusia satu sama lain tentunya variatif kan, beda-beda kan, iya gak? Nanti satu orang dengan amalan-amalannya, amalan dia tidaklah jadi lebih mulia daripada yang lain hanya karena jumlahnya yang lebih banyak. Atau hanya karena bentuknya, yang lain gak mampu melakukan, dia melakukan. Bukan karena itu tapi. Okay? Walakin innama tatafadhal bitafadul ma fil qulub. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut menjadi lebih mulia, lebih besar dibanding satu sama lain. Itu hanya berangkat dari kualitas hati yang mengamalkannya. Kualitas dorongan hati, motivasi seorang hamba di dalam mengamalkan hal tersebut. Maksudnya apa? Lihatlah jumlah dosa-dosa tadi, itu jumlah. Iya gak? Dan lihatlah berapa banyak sih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya gak? Iya gak? Hah? Berapa banyak sih? Iya gak? Tapi kenapa ternyata lebih berat la ilaha illallah muhammadar rasulullah daripada jumlah amalan yang begitu banyak tadi yang merupakan dosa-dosanya. Itu bukti bahwasanya kelak yang dihitung bukan jumlahnya. Oke? Yang menjadi bobot amalan di sisi Allah kelak tuh bukan weight, bukan beratnya, bukan jumlahnya, bukan surah, bukan bentuknya. Tapi motivasi yang mendorong seorang hamba di hatinya di dalam mengamalkan amalan tersebut. Semakin murni motivasinya lillahi ta'ala, maka semakin bobot amalan tersebut, kalaupun mungkin secara kuantiti sedikit di mata manusia. Iya gak? Bisa jadi karena hanya sedikit air putih yang diberikan pada anjing, akhirnya diampuni seluruh dosa. Bisa jadi seorang wanita ahli ibadah menghabiskan waktu hidupnya di ibadah. Di dalam ibadah dia masuk neraka hanya karena seekor kucing yang dia kerem, lahiya at'amatha wala asyrabatha, dia enggak kasih makan, dia enggak kasih minum. Tuh. Iya kan? Jadi hakikatnya nanti amalan-amalan berat atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena jumlahnya dan bukan karena bentuknya. Tapi yang menjadikan berat, lebih berat satu dibanding yang lain adalah apa yang berada di dalam hati. Maknanya motivasi.
yang mendorong hamba untuk melakukan amalan tersebut. Kadar dia melakukannya lillahi ta'ala sebesar apa. Fahim? Itu maksud perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Fatakun surah al-amalaini wahidah. Sehingga bisa jadi dua amalan bentuknya sama. Yakni seorang hamba sholat dengan gerakan yang sama, di belakang imam yang sama, dengan baju yang sama kalau perlu. Oke? Dengan bacaan yang sama. Dua amalan tersebut sama. Surahnya, bentuknya kelihatannya sama. Oke? Wa bainahuma minat tafadul kama bainas sama wal ard. Padahal kemuliaannya yakni kadar pahala yang didapatkan dari dua amalan tersebut itu beda. Bedanya begitu jauh antara langit dan bumi. Padahal amalan yang sama. Qal ta'ammal hadits al-bitaqah. Ibnu Qayyim berkata, coba kalian resapi, kalian fahami, renungkan. Hadis bitaqah tadi, hadis bitaqah, hadis kart tadi. Yani kartu pamungkas artinya gitu. Nggih? Allati tudha fi kiffah, yang ditaruh di satu sisi timbangan. Yuqabil hatis ahwatis'un sijillan, dihadapkan dia menghadapi 99 lembaran. Nggih? Wa kullu sijillin minha muddal basar, yang dimana setiap lembarannya begitu panjang luar biasa, sejauh mata memandang. Fatathqulu al-bitaqah wa tatishus sijillat, ternyata lebih berat kartu tersebut dan terbanglah seluruh lembaran-lembaran tadi. Ya? Fala yu'adzab, sehingga hamba tersebut tidaklah diazab. Wa ma'lum anna kulla muwahhid lahu hadhil bitaqah. Maka dapat diketahui bahwasanya setiap ahli tauhid kelak memiliki kartu itu. Allah, itu kartu yang nyelamatin kita insyaallah ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum. Setiap ahli tauhid punya kartu itu. Kelak kartu itu. Oke? Yang menjadi di antara hal-hal besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para ahli tauhid. Setiap ahli tauhid memiliki kartu itu. Wa katsir minhum man yadkhulun nar bidzunubi. Tapi tetap di antara para ahli tauhid ada juga yang harus masuk neraka dikarenakan dosa-dosa yang terjadi padanya. Nanti ada. Demikian. Kalaupun nanti dia berhak untuk diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, ini berarti fenomena ini mengajarkan pada kita apa coba? Mengajarkan apa? Mengajarkan betapa pentingnya ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Seseorang nggak mungkin dia memotivasi dirinya untuk beramal seikhlas mungkin dan semurni mungkin bagi lillahi ta'ala dan sesuai mungkin dengan petunjuk yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu, kan? Iya gak? Bisa nggak orang paham pentingnya keikhlasan tanpa menuntut ilmu, tanpa mempelajari tentang nilai keikhlasan? Atau lebih jauh lagi, bisa nggak seorang hamba memahami tauhid yang murni, tauhid yang tepat sebagaimana yang Allah maksud dan tuntut pada para hambanya tanpa menuntut ilmu? Bisa nggak? Bisa nggak? Maka akhirnya kita dapat simpulkan dari nilai ini, hakikatnya emang nuntut ilmu wajib hukumnya ke atas setiap individu, menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita ini. Iya kan? Dan dengan keilmuan itu juga, seorang hamba bisa jadi dia melakukan sedikit amalan, nggak banyak, cuman ternyata dia mendapatkan kemuliaan dan keagungan yang lebih besar daripada seorang ahli ibadah yang hanya beramal dengan semangatnya saja tanpa keilmuan. Oke? Bisa jadi dua sholat yang sama dilakukan seorang hamba, ternyata pahala yang didapatkan berbeda satu sama lain ya. Sejauh langit dan bumi. Bisa jadi demikian. Dua orang hamba masuk masjid dan kemudian sholat. Oke? Wudu, masuk masjid. Kemudian sholat apa kalau baru masuk masjid? Tahiyatul masjid. Dia dapat pahalanya segitu, tapi yang satu dapat pahala berkali-kali lipat. Kenapa demikian? Karena ilmu yang ada padanya. Yang satu masuk masjid, oh namanya masuk masjid, tahiyatul masjid. Tuh. Iya gak? Gue diajarin itu mah dari kecil juga. Iya gak? Dia ilmunya cuma dapat segitu. Bahwasanya ada sunnah namanya tahiyatul masjid.
Yang satunya masuk masjid dan dia sholat 2 rakaat, itu iya sholat tahiyatul masjid. Tapi itu sholat sunnah wudunya juga. Tapi itu sholat sunnah qobliyahnya juga. Habis itu dia mau sholat wajib. Oke? Lihat, dia kumpulkan beberapa sholat dengan satu kali sholat. Karena dengan ilmunya dia tahu kalau amalan-amalan sunnah bisa mix. Itu dari mana dia tahu kecuali dia ngaji? Hah? Kecuali dia menuntut ilmu. Akhirnya dia dapat pahala berkali-kali lipat dibanding padahal surah amalannya, maksudnya gambaran amalannya satu sama. Itu pentingnya ilmu. Demikian juga dengan memahami wajibnya keikhlasan dan ancaman bagi mereka yang rusak keikhlasannya di dalam amalan-amalannya, memahami itu, memahami ancaman-ancaman syariat terhadap mereka yang merusak keikhlasannya dengan keriaan, sum'ah dan lain-lain. Dengan memahami itu, seseorang akhirnya termotivasi setelah menuntut ilmu tentang itu, termotivasi dia untuk semakin mengikhlaskan amalannya. Makin sering dia beristighfar, makin sering dia beristi'adah dari Allah ketika datang bisikan-bisikan yang merusak amalan, merusak keikhlasan. Ya enggak? Urgent enggak berarti menuntut ilmu? Urgent. Ke atas siapa? Ke atas para ustadz doang? Ke atas para penuntut ilmu yang kelak jadi kaderisasi ustadz? Bukan. Ke atas setiap individu muslim yang akan ditagih nanti di akhirat dan dihisab darinya tauhidnya, amalan. Oke? Kita jadi bicara batasan sejauh apa seseorang wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama. Setiap individu terkena kewajiban menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama nih, sebatas apa yang menjadi kewajiban mereka. Ketika wajib bagi dia untuk bertauhid, maka dia wajib mempelajari nilai tauhid. Nggak ada alasan, aku kan bukan santri, aku juga bukan calon ustadz, jadi aku nggak pelajari tauhid kan. Nggak ada alasan, nggak ada. Karena akan ditagih dari dia ilmu tentang tauhidnya. Dia mau. Dia terkena kewajiban zakat dari hartanya yang banyak, maka dia mesti pelajari zakat. Minimal yang berkaitan dengan kewajibannya aja. Paham? Dia udah mau haji, dia wajib terkena mempelajari bagaimana fikih haji. Karena berkaitan dengan kewajiban. Adapun memahami perkataan para ulama yang luas mendalaminya dan kemudian memahami ikhtilaf dan lain-lain, nah itu baru fardu kifayah, itu enggak semuanya masuk. Tapi kalau seorang muslim terkena kewajiban sholat, maka wajib dia belajar fikih sholat. Kalaupun dia bukan santri. Nggak ada alasan. Karena sholat akan ditagih darinya, begitu kan? Dia berbisnis, wajib dia pahami mana yang halal, mana yang haram dari bisnis yang aku usahakan. Bagaimana menyikapinya, dan lain-lain. Iya kan? Nah, sekali lagi, wahyu atau kabar-kabar demikian memberikan kita gambaran betapa urgennya bagi setiap individu muslim untuk menuntut ilmu, terutama yang berkaitan dengan tauhid dan keikhlasan. Ya. Tapi kita cukupkan sampai sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.